Dan beliau juga mengikutsertakan kami dalam gerakan cegah kawin anak ini. Dan tahun ini panitia juga kebetulan mengundang Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama saat ini dari Provinsi Lampung dan pelantikan PW LKKNU dilakukan langsung oleh Ketua PWNU Provinsi Lampung yakni Puji Raharjo. Prosesi itu ditandai dengan pembacaan sumpah janji dan diikuti oleh anggota PW LKKNU Provinsi Lampung. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan PWNU Nomor 065 PWNU A25 2024 tentang penetapan pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU Provinsi Lampung masa khidmat 2023 hingga 2028. Adapun susunan pengurus yang dilantik, Ketua Fenty Anggraini, S.Ag. Wakil Ketua DRS Tarik Rahayu Ninggih, M. Sos. I. Rismayanti, S.Ag. Edi Julius Ngaras, S.E. M. Sekretaris Yusni Ilhan, S. Sos. I. M. Haji Wakil Sekretaris Tawaf Muslim, Wiwin Oktaviani. Bendahara Praptiningsih, S. Sos. I. Wakil Bendahara Titi Andayani. Turut hadir dalam pelantikan PW LKKNU Provinsi Lampung yakni, Sekretaris PWNU Lampung, Haji Hidir Ibrahim, M. Si. Penerus LKK PBNU, Musliha Rafiq dan Dr. Fakihuddin Abdul Qodir, Penasehat LKKNU Lampung, Ibu Mardotilah, Profesor Dr. Mahmidah, dan pengurus lainnya. Dalam sambutannya, Ketua PWNU Lampung mengucapkan selamat kepada PW LKKNU yang usai dilantik, tugas berat akan menanti, karena insya Allah pada bulan Agustus mendatang, kita PWNU akan mengadakan Rakernas Gerakan Keluarga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, oleh karena itu forum ini sangat berarti bagi PWNU Provinsi Lampung. Oleh karena itu dengan dilantiknya PW LKKNU, gerakan PWNU nanti ada badan atau lembaga yang bisa menggawangi sampai tingkat yang paling bawah yaitu di tingkat pengurus ranting. Sementara, Ketua PW LKKNU Provinsi Lampung dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada PWNU Lampung yang telah melantik dan mensupport berjalannya kegiatan tersebut hingga berjalan dengan lancar sampai akhir. Selain acara pelantikan digelar juga seminar nasional dengan tema Cegah Kawin Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, saat membuka seminar bertema Cegah Kawin Anak untuk mewujudkan generasi berkualitas. Kamarudin mengajak semua lapisan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mencegah terjadinya pernikahan anak. Pernikahan anak dapat menimbulkan dampak sistemik yang signifikan. Salah satunya adalah dampak terhadap angka partisipasi kasar pendidikan menengah dan tinggi, yang diprediksi akan menurun seiring dengan meningkatnya angka pernikahan anak. Selain itu, lanjutnya, kualitas angkatan kerja di masa depan juga terancam, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pembangunan nasional. Kemudian dari sisi keluarga, pernikahan dini dapat memunculkan berbagai persoalan makro yang kompleks. Keluarga yang kuat adalah fondasi ketahanan nasional, dan pernikahan dini dapat merusak fondasi tersebut. Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, pencegahan pernikahan dini menjadi salah satu prasyarat penting. Menurut Kamarudin, kita harus mempersiapkan anak-anak untuk memiliki keluarga yang kuat dan harmonis karena keluarga adalah tempat pembentukan karakter awal anak-anak kita. Berdasarkan data terbaru, angka perceraian di Indonesia telah menurun dari 10,35% pada tahun 2020 menjadi 9,23% pada tahun 2021. Capaian ini patut diapresiasi sebagai sebuah langkah positif. Namun, perjalanan masih panjang dengan target menurunkan angka perkawinan anak menjadi tidak lebih dari 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Salah satu faktor yang paling menonjol dalam pernikahan anak adalah kenaikan angka dispensasi kawin anak di bawah usia 19 tahun, dengan alasan seperti kehamilan sebelum menikah, hubungan suami istri yang sudah terjadi, dan kekhawatiran akan perbuatan terlarang karena hubungan yang terlalu dekat. Oleh karena itu, Kementerian Agama mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Tokoh agama dan masyarakat diharapkan memiliki pandangan yang sama dalam isu ini, untuk bersama-sama membangun komitmen kuat demi menciptakan keluarga yang kuat di masa depan. Pernikahan adalah keputusan besar dalam hidup karena merupakan komitmen yang kokoh untuk membangun sebuah keluarga yang kuat. Mari kita berkomitmen untuk membentuk keluarga kuat di masa yang akan datang dengan mencegah pernikahan anak, karena itu tugas semua pihak.
Sementara itu, Eni Retno Yakut selaku keynote speech dalam seminar tersebut yang hadir via Zoom mengatakan, perkawinan anak pada basicnya pelanggaran terhadap hak anak. Karena anak-anak rentan kehilangan hak kesehatan, pendidikan dan fisik serta kehilangan perlindungan dan eksploitasi. Perkawinan anak sendiri walaupun mengalami penurunan signifikan, namun angkanya masih lumayan tinggi, tentunya jika tidak ditangani secara serius akan menimbulkan permasalahan serius di masa yang akan datang. Acara ditutup dengan konsolidasi dan dialog dengan tema pencegahan kawin anak dan kekerasan dalam keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Yang kami hormati para narasumber, tentunya akan kami sebutkan satu persatu yang pada kesempatan ini akan bersama kita akan menyampaikan materinya. Yang pertama, narasumber kita yang luar biasa, yang terhormat Ibu Dr. Fitria Dita Damahuri, SSTP MSI, Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Mari kita berikan apresiasi dan aplaus kepada Ibu Kepala P3A Provinsi Lampung. Silakan Ibu. Silakan. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Dewi Sri Sumana dari Save the Children Indonesia. Beliau akan menyampaikan materi advokasi dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Kita berikan apresiasi dan aplaus kepada Ibu dari Save the Children Indonesia. Silakan. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Ai Mariati Solihah MSI, Ketua KPAI atau Ketua Perlindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sekali lagi kami apresiasi dan plus kepada Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Silakan. Selamat siang pada para narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati di tengah-tengah kita. Ini sudah hadir para narasumber yang luar biasa yang akan mengisi kegiatan seminar cegah kawin anak dalam kesempatan ini. Ya, barangkali sebelum kita yang belum kita mulai mengikuti dari materi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber semua, ya. Ibu narasumber yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan seminar kita pada hari ini diikuti oleh peserta sebanyak 150 orang. Ini yang offline, yang tatap langsung. Kemudian juga diikuti oleh peserta daring atau Zoom meeting dari seluruh penyuluh Provinsi Lampung, baik ASN dan non-ASN, serta para penghulu Provinsi Lampung, baik yang penghulu PNS maupun penghulu P3K. Kemudian ibu-ibu para narasumber yang terhormat, 10 menit yang kami persilakan. Ya, jauh-jauh dari Jakarta. Baik, langsung bisa ditayangkan. Kalau gitu nanti saya cepat. Mohon izin saya berdiri ya biar lebih dekat dengan teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya sangat efektif untuk mukadimah, saya ngikut sama yang terdahulu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sedikit memperkenalkan diri karena banyak yang
agama kabupaten kota seperti Lampung, ada 15 kabupaten kota, kemudian diikuti juga oleh para pengurus LKKNU Provinsi Lampung, kemudian juga diikuti oleh pengurus Dewan Persatuan Provinsi Lampung, kemudian pengurus Dewan Kabupaten Kota Provinsi Lampung, dan diikuti oleh seluruh tim kepenguruan dari Bina Keluarga Sakinah Kampus Lampung, termasuk ini peserta kita yang luar biasa, yang khusus juga anak-anak kita dari siswa-siswi MAN 1 Bandar Lampung, MAN 2 Bandar Lampung, dan siswa-siswi dari madrasah swasta di Bandar Lampung. Ya. Bapak Ibu, ya, para narasumber yang terhormat, kami juga ingin menyapa dari kawan-kawan yang dari yang Zoom meeting. Kami ucapkan selamat mengikuti daripada kegiatan ini, seminar cegah perkawinan anak. Mudah-mudahan kita dapat menyerap apa yang disampaikan oleh para narasumber yang terhormat. Ini para narasumber yang terhormat. Selanjutnya dalam kesempatan ini kami mohon dapat menyampaikan materi secara mungkin lebih fokus kepada kepentingan generasi anak-anak kita, yaitu anak-anak sekolah yang berkualitas, karena sebagaimana disampaikan tadi ibu para narasumber, salah paham antara KPAI, LPAI ataupun Komnas Perlindungan Anak. Mohon maaf tidak disapa ya, nanti menyapanya ada 10 menit di waktunya. Nah, kami KPAI merupakan mandat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kami merupakan lembaga negara. Kalau Komnas Perlindungan Anak, kemudian LPAI itu ada Kaseto ya figurnya. Kemudian Komnas Perlindungan Anak ada almarhum Pak Aris Rait. Kalau dua lembaga tersebut adalah lembaga LSM ya. Kalau KPAI adalah lembaga negara mandat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, selanjutnya. Ini lewat kan? Nah, lewat. Nah, potret perkawinan anak secara nasional bahwa 47,90% ini adalah anak perempuan, kemudian laki-laki ada di 41,78%. Sama halnya dengan hasil pengawasan KPAI, Kemenkes dan sebagainya. Kalau posisinya KPAI di sini adalah sebagai salah satunya ya, sebagai pengawas dari kewajiban orang tua. Jadi Bapak Ibu sebelum menuntut kehadiran pemerintah, kehadiran negara, maka kewajiban untuk pencegahan perkawinan anak ini harus lahir di dalam keluarga, yaitu tanggung jawab orang tua. Ini nggak ada ini yang Mas, ada ini nggak? Ya, next. Nah, Bapak Ibu, perkawinan anak ini perlu menggerakkan semua stakeholders ya. Pada Bapak Ibu di sini, perkawinan anak ini jangan merasa ini tidak ada hukum pidananya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang terjerat dari perkawinan anak bukan hanya pelaku, tapi misalkan orang tua ataupun sekitarnya yang membiarkan terjadinya perkawinan anak, maka akan dikenakan ini ya, Undang-Undang PPKS pasal 10. Jadi Bapak Ibu jangan takut ketika ada perkawinan anak. Ancamannya kalau penjara 9 tahun, kalau uang 200 juta. Jadi sekali lagi bahwa perkawinan anak ini adalah perkawinan anak itu sudah disampaikan oleh Kemenang, kemudian dampak apa saja yang terjadi ketika perkawinan anak terjadi, yaitu
pelanggaran terkait dengan hak-hak anak. Jadi nih kayak teman-teman ya, teman-teman yang SMA ya, jika terjadi perkawinan anak, maka hak-hak teman-teman ini telah dilanggar. Hak apa saja? Satu, hak mendapatkan pendidikan. Kedua, hak untuk bermain. Kalau waktunya SMA itu enaknya adalah main, bukan mengurus anak. Kebayang nggak? Kalau hari ini mending sekolah, mending ngasuh anak. Mending sekolah, makanya jauhkan dari perkawinan anak tadi ya. Hak pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk tumbuh hak untuk tumbuh kembang. Nah, dari proses perkawinan itu dampaknya tadi sudah jelas ya, akan terjadi stunting, tingkat kematian ibu dan anak juga akan meningkat dan sebagainya. Ini adalah pengawasan. Nah, pengawasan yang sudah kami lakukan salah satunya adalah kepada pemerintah. KPA ada Dinas P3A, kemudian di bawahnya ada Puspaga. Kalau konteksnya Kemenang, di bawahnya ada Kemenang Kota Kabupaten, kemudian ada KUA, kemudian di desa-desa kecamatan ada penghulu dan penyuluh. Dari pengawasan KPAI, tentunya ini data-data yang kami dapatkan akan diolah dan dianalisis, kemudian dijadikan rekomendasi kepada penyelenggara perlindungan anak. Baik, lanjut. Nah, hasil ini yang saya tayangkan karena ini acaranya Kemenang, jadi hasil pengawasan yang emang ditujukan kepada Kemenang. Hasil pengawasannya adalah ini ya. Kalau tadi katanya tren angka perkawinan anak menurun, tapi dari data KUA ternyata mayoritas daerah ini pengawasannya tahun lalu, tahun 2023. Kemudian BIMTEK pencegahan perkawinan usia anak dapat dilakukan. Klasifikasi pencegahan perkawinan anak ini masih belum optimal. Kemudian 100% penghulu dan penyuluh menyampaikan bahwa Kepala KUA menyampaikan tidak tersedianya anggaran pencegahan perkawinan anak. Nah, ini yang harus disampaikan kepada Kementerian Agama. Lanjut. Di KUA, di sini di dalam pengawasan kami bahwa yang masih menjadi penyebab tertinggi perkawinan anak adalah hamil di luar nikah. Kemudian sudah melakukan KPAI. Lanjut. Nah, BIMTEK dispensasi perkawinan anak ini data yang kami dapat adalah masih 64% penyuluh belum mendapatkan bimbingan teknik bimbingan ataupun kapasitas terkait pencegahan perkawinan anak. Nah, ini juga PR untuk Kemenang. Selanjutnya, nah, tantangan dan rencana program KUA yang kami tanyakan kepada penyuluh sama penghulu. Tantangannya pertama, pergaulan bebas, yang kedua hamil di luar nikah, yang ketiga budaya dan tata kehidupan masyarakat, yang keempat ekonomi rendah, dan yang kelima belum banyak kesadaran untuk menyelesaikan pendidikan setinggi. Mengoptimalkan penyuluh dan penghulu. Kenapa kami sasar penghulu dan penyuluh? Karena keberadaan mereka ada di Indonesia, se-Indonesia,
dan levelnya bisa menjangkau ke desa-desa. Betul ya Pak Suryo? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diimami oleh Bapak Ahmad Syafi'i SAG, kepadanya disilakan. محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Izin kepada Ketua Tanfiziyah PWNU Provinsi Lampung, hadirin hadirat yang berbahagia, pada saat ini saya akan membacakan surat keputusan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung nomor 065-A-2-5-2024 tentang penetapan pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU Provinsi Lampung masa khidmat 2023 dan 2028. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan susunan Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung masa khidmat 2000-2003 dengan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, menugaskan kepada Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung dengan personalia sebagaimana terlampir agar melaksanakan tugas wewenang tanggung jawabnya dengan berpedoman pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan serta keputusan-keputusan konferensi wilayah 9 Nahdlatul Ulama maupun kebijakan PWNU Provinsi Lampung. Ketiga, dalam melaksanakan tugas Lembaga Kemaslahatan Keluarga PWNU Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada PWNU Provinsi Lampung. Keempat, melaporkan kegiatan dan perkembangan kelembagaan kepada PWNU Provinsi Lampung secara periodik 3 bulan sekali. Kelima, apabila terdapat keliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Keenam, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sama dengan masa khidmat PWNU Provinsi Lampung 2023-2028. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Zulkaidah 1445 Hijriah atau 22 Mei 2024 Masehi. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Kiai Haji Shodiqul Amin Rois Suriah ditandatangani, Kiai Haji Ahmad Maksum Abror MPDI ditandatangani, Dr. Haji Puji Raharjo M.Hum Ketua Tanfiziyah ditandatangani, Haji Hidir Ibrahim MSI Sekretaris ditandatangani. Lampiran surat keputusan PWNU Lampung nomor 065-PWNU-A-2-5-2024
Kalau nggak ada yang tahu garing itu garis miring. Tentang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU Provinsi Lampung. Susunan pengurus wilayah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU Provinsi Lampung masa hikmat 2023-28. Penasehat Dr. Haji Puji Raharjo SAG SSM Hum, Haji Hidir Ibrahim FSI, Dr. Anda Jauhar Hadat Hajah Mahdatillah Raharjo SAG SPDI. Pengurus, bagi nama-nama pengurus untuk mengambil tempat di depan. Ketua Penti Anggraini, Sarjana Agama. Wakil Ketua Edi Julius Ngaras, SEMM. Wakil Ketua Dr. Anda Tati Rahayu Ningsih, MSI. Wakil Ketua Rismayanti, SAG. Sekretaris Yusni Ilham, SSOS IMH. Wakil Sekretaris Tawab Muslim. Wakil Sekretaris Wiwin Oktaviani. Bendahara Prapti Ningsih, SSOSI. Mana yang namanya Prapti Ningsih? Nining, oh namanya. Wakil Bendahara Titi Andayani. Departemen Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Koordinator Amalia Fadila, SPD MPD. Anggota Anissa Munfaati, SEME. Nofri Dirgantara, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hamam Safi'i, SAG. Anggota Nurjanah, SIKOM. Anggota Epi Susilawati. Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial, Koordinator Dr. Zaitunah. Mana? Saya mau tahu. Oh, anggota Eti Susanti. Anggota Fahria. Departemen Ekonomi Kreatif, Koordinator Risma Harmita Rindiani, ESOS. Anggota Huraini, SAG. Anggota Rodatul Nasihin, Departemen Informasi dan Komunikasi, Lilis Ariska. Asik. Anggota Norma Yunita. Anggota Abdul Aziz. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, Kiai Haji Sodikul Amin Rois Suryah ditandatangani, Kiai Haji Ahmad Maksum Abror MPDI ditandatangani, Dr. Haji Puji Raharjo M.Hum Ketua Tanfiziah ditandatangani, Hidir Ibrahim MSI Sekretaris ditandatangani. Dimohon kesediaan kepada Ketua Tanfiziah untuk memimpin prosesi pelantikan.